Hai guys, sekarang ini aku pengen membahas tentang Avatar yang memenangkan Best Visual Effects di Oscar kemarin. Aku bilang kan, aku banyak banget konten yang aku pengen bahas di momen kemenangan Oscar yang sudah sempat aku upload hari Kamis kemarin. Tapi aku paling gemes atau salah satunya yang pengen aku bahas adalah ini. Aku sangat setuju Avatar bisa memenangkan Best Animated, Best Visual Effect. Best Visual Effect memang pantas untuk menjadi gelarnya Avatar tahun ini. Tapi again aku bilang kalau misalnya kita ngomongin soal cerita dan juga sisi perfilman yang lainnya, aku cuma mau bilang ceritanya itu kalau terus begitu James Cameron itu harus punya satu hal yang baru untuk mempertahankan franchise Avatar ini. Apalagi Avatar ini sudah ada 5 rencana film di dalamnya. Best visual effect, ya cuman visual effectnya aja yang bagus gitu. Dari segi visual effect memang aku harus akui dari segi suku yang ada di air yang ternyata terinspirasi oleh Labuan Bajo, dan juga dari segi perbaikan animasi ataupun visual effect dari Avatar 2011 memang cukup baik. Yang aku pengen bahas di sini adalah ketika kita ngomongin soal visual effect yang baik, kita jangan lupa sama detail-detailnya Avatar yang misalnya kalian ingat gitu ya, kalau suku yang di hutan itu selalu punya hal-hal yang berkaitan sama hutan. Jadi misalnya cakar yang tajam, terus kemampuan panjat itu bisa dia dapatkan karena dia punya cengkraman yang tajam juga. Bisa dia dapatkan juga dari bagaimana visual kalau dia manjat. Terus ingat nggak sih yang cahaya di bawah laut yang akhirnya anak dari Jack Sully dikubur di situ. Itu juga menakjubkan. Maksudnya ketika kita ngomongin soal harapan yang menjadi andalan dari suku di bawah air itu benar-benar ada di situ, artinya setiap dia melihat hal itu dia mendapat jawaban. Itu dari visual efeknya jauh lebih bagus banget malah. Terus kalau dilihat baik-baik gitu ya, si kemampuan berenang suku air ini didukung oleh kakinya atau siripnya yang lebih pendek. Karena kalau kita compare ke kemampuan si di dunia nyata ya, hewan-hewan atau apa, kita bisa menemukan hal itu memang di dunia nyata. Jadi James Cameron sangat memperhatikan hal itu. Misalnya kita bandingin sama Titanic. Untuk zaman itu visual dari si Titanicnya memang dia perhatikan banget dari bentuk kapalnya yang cuma beda ukuran, misalnya dari bagaimana
pada zaman itu bisa terlihat seperti semewah itu kapalnya. Memang kalau misalnya efek-efek ataupun bangunan dari si misalnya apa yang harus diperhatikan dari ke, hal kemiripan ataupun detail di masalah visual, itu memang James Cameron menang banget. Sebenarnya Top Gun Maverick yang juga dapat nominasi ini juga pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Terus tapi kalau dibandingin sama Avatar yang aku bilang, walaupun ceritanya lemah ya, yang aku bilang bahwa kita harus akui bahwa kita punya visual effect yang bagus untuk di Avatar. Detail dari James Cameron pun bukan cuma sampai situ gitu. Di syutingnya Avatar pun banyak detail-detail yang sampai diperhatikan segitunya, karena aku ngelihat behind the scene-nya kan, dan setiap pemain di situ diharuskan untuk melakukan beberapa hal untuk mendukung visual effect, seperti misalnya latihan menyelam, benar-benar latihan menyelam gitu, supaya efeknya yang kita lihat dari di final cut di film itu benar-benar terjadi, benar-benar seperti asli, bahwa kan nggak mungkin juga ya visual effect terus udah dibangun sedemikian rupa seperti itu, tetapi harus diajarkan sama kemampuan dalam hal ini, kemampuan si pemain yang tidak mendukung visual effect itu. Jadi kan walaupun visual, kalau bilang CGI dan segala macamnya kita ngelihatnya gila gitu, kalau kita ngomongin syutingnya untuk mendukung efek CGI yang begitu banyak banget di film Hollywood yang begitu bagus. Tapi kalau misalnya dia tidak menjiwai visual effect itu, Avatar nggak mungkin kayak sekarang. Walaupun aku bilang tetap ceritanya tetap lemah, cuman maksudnya kalau dibilang visual effect terbaik, ya dia pantas mendapatkannya.